Cek satu. Cek satu dua. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, kita mulai ibadah umum pemuda sehati pada saat ini. Ibadah pemuda sehati 17 Februari 2024 GBI Hati Kudus. Matius 18 ayat 19 sampai dengan ke-20. Dan aku lagi berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Melalui ibadah ini, kita mau sepakat untuk memohon belas kasihan Tuhan dan perkenanannya. Ya, tes. Kita berdoa. Bapa di surga Maha Mulia, kami bersyukur dan berbahagia atas panggilan-Mu melalui ibadah pemuda sehati ini. Layakkan kami untuk beribadah dengan sungguh sebagai ungkapan rasa hormat kami kepadamu. Hadirlah di tengah-tengah kami dalam urapan kasih Bapa, dalam kemahakudusan Tuhan Yesus, dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita percaya, Bapak Ibu Saudara teman-teman, kita percaya bahwa Yesus Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Mari kita bersyukur, kita bersuka cita. Saya undang untuk kita berdiri, kita memuliakan Tuhan. Bahwa Yesuslah Tuhan, Dialah yang kekuatan dan mazmur kami. Dialah yang kami sembah. Yesuslah kekuatan dan mazmur. Yesuslah kekuatan dan mazmurku. Ya ku datang semata hanya padamu
bersyukur sebab cintamu padaku, Amin. takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berkira. Kau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar dengan segenap hati, silakan duduk kembali. Biar dengan segenap hati kita katakan kepada Tuhan. Biar lagu ini menjadi pengakuan kita, kerinduan kita kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang telah membuktikan cintanya bagi kita. Dan telah membayar hidup kita dengan darahnya, dengan nyawanya, dengan kasihnya yang begitu besar. Maka kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan Yesus. Tuhan telah membuktikan cintanya begitu besar bagi kita. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dan dengan segenap hati ya Bapa, kami nyanyikan lagu ini, kami menyembah. Haleluya. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur, yang ada padaku semuanya milikku. Dan kami persembahkan Ku seluruh hidup kami. persembahkan seluruh hidupku di mesramu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Kau Yesus, tempatku berharap. Berjalan bersamaku, ku takkan goyah. Rasakan kasih-Mu tersedia bagiku. Namanya Kau Dengan kata-kata sungguh-sungguh ini kepada Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidup. Ku bersyukur, ada padaku semuanya milikku. Ku persembahkan seluruh hidup di pestamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Kau Yesus, tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Tersedia bagiku, selamanya Kau cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Kau Yesus, tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan
baca firman Tuhan. Bisa dibuka mute-nya Tante Yohana untuk doa pembacaan firman. Ya, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus Allah Roh Kudus, pada sore hari ini Tuhan, kami mau membaca firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berfirman Tuhan buat kami semua ya Tuhan Yesus, yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing ya Tuhan Yesus. Engkau yang melawat kami dan yang ini semuanya ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan
Tuhan berkati juga Tuhan Yesus, Bapak Gembala yang membawakan firman ya Tuhan Yesus. Kiranya firman yang ditabur ini Tuhan, biar menjadi rema bagi kami semuanya ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan tuntun selalu Tuhan Yesus, seluruh jemaat-Mu ini ya Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan kalau sore hari ini Tuhan, Engkau hadir Tuhan di gereja maupun di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Sekali lagi kami mau berdoa untuk menyampaikan pesan Tuhan, yaitu Bapak Penatua Adi Praganta, kiranya Tuhan memakai hamba-Mu ini untuk menjadi alat-Mu, untuk memberikan kami pesan-pesan-Mu Tuhan. Kiranya kami dikuatkan oleh firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui Bapak Penatua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan baca firman Tuhan dari Markus 5. Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Tuhan Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Tuhan Yesus. Orang itu tinggal di pekuburan itu dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dipatahkannya. Tidak seorang pun yang kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Tuhan Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkan Tuhan Yesus lalu menyembah Tuhan Yesus. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Tuhan Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, aku mohon, jangan siksa aku." Sebab sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Tuhan Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Tuhan Yesus jangan mengusir mereka keluar dari daerah itu. Di lereng bukit itu sekawanan besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu memohon kepada Tuhan Yesus, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasuki babi-babi itu." Tuhan Yesus mengabulkan permohonan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tebing yang curam ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Penjaga-penjaga babi itu lari dan menceritakan hal itu di kota dan di desa-desa sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Tuhan Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, mereka pun sangat takut. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mulai mendesak Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu memohon supaya ia diperkenankan menyertai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sudah Tuhan Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Tuhan Yesus. Sementara Tuhan Yesus berada di tepi danau, datanglah salah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Tuhan Yesus, sujudlah ia di depan kaki Tuhan Yesus dan memohon dengan sangat kepada Tuhan Yesus,
Anak perempuanku hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Tuhan Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus dan berdesakan mengerumuni Tuhan Yesus. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah banyak menderita di bawah perawatan banyak tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar tentang Tuhan Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Tuhan Yesus dari belakang dan menyentuh jubah Tuhan Yesus. Sebab katanya, asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga sumber pendarahannya mengering dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada saat itu juga Tuhan Yesus mengetahui bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu Tuhan Yesus berbalik di tengah orang-orang banyak dan bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesakan mengerumunimu dan engkau bertanya siapa yang menyentuh aku? Lalu Tuhan Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat perempuan yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan sujud di depan Tuhan Yesus dan dengan jujur memberitahukan segala sesuatu kepada Tuhan Yesus. Lalu kata Tuhan Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu. Ketika Tuhan Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah meninggal, untuk apa engkau masih menyusahkan guru? Namun Tuhan Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Tuhan Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihat Tuhan Yesus orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sudah masuk, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Namun mereka menertawakan Tuhan Yesus. Semua orang itu disuruh Tuhan Yesus keluar, lalu dibawa Tuhan Yesus ayah dan ibu anak itu, serta mereka yang bersama Tuhan Yesus masuk ke tempat anak itu. Lalu dipegang Tuhan Yesus tangan anak itu, kata Tuhan Yesus, Talita kum, yang berarti hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangun dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Mereka semua sangat takjub, dengan sangat Tuhan Yesus memperingatkan mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Tuhan Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dulu ya. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur kalau pada sore hari ini kami boleh beribadah kepadamu pas bertepatan dengan hari Sabat Tuhan yang dimana ketika di dalam firman Tuhan, di dalam Injil pun dikatakan Tuhan Yesus beribadah ke rumah ibadat pada tiap-tiap hari Sabat. Biar kami boleh sebagai pelaku firman. Tuhan yang urapi kami, Tuhan yang tutup bungkus setiap kami dengan tembok berapi kudus Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang jahat yang mampu mengganggu atau menjamah kami, dan juga keluarga kami dan keluarga besar Jemaat GBRI Kudus. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom semua. Ya, selamat sore. Tetap semangat ya. Harus dong semangat ya kan. Nah, saudara, hari ini kita baca firman Tuhan dari Markus 5. Betul ya? Tadi Markus 5. Oh ya, saya buka di sini ya. Nah, ini Markus 5. Apa yang kita dapat dari sini saudara? Pertama, perikopnya Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Perikop keduanya tentang sakit ya, penyakit ya. Nah, di dalam bacaan Injil hari ini kita bisa melihat bahwa kok sepertinya begitu mudah ya orang kerasukan roh jahat. Ya kan? Satu orang bisa berapa roh jahat ini? Tadi dikatakan di dalam firman Tuhan berapa?
Hah? Berapa? 2000. Legion dikatakan. Satu orang loh. Wih, ternyata kapasitasnya saudara, maksudnya bukan saudara lah ya, kapasitasnya orang besar ya. Kalau ruangan ini ditaruh 2000 orang muat gak? Berarti orang lebih gede dari ini dong. Iya kan? Makanya nggak heran kalau dalamnya laut bisa diukur. Ya kan? Dalam hati orang nggak ada yang tahu, 2000 masuk. Loh, ini kita bicara logika kan? Ada 2000 orang, 2000 roh jahat, ya kan? 2000 roh jahat bisa masuk ke dalam apa? Hati orang, bukannya tubuh. Karena di sini yang dirasuk oleh roh jahat, dia masuk kemana? Ke hati. Tadi kan, dalamnya laut bisa diukur. Paling berapa depa atau berapa dalam, berapa kilometer gitu kan. Tapi dalam hati, gak tahu loh. 2000 roh jahat bisa masuk. Saudara bisa bayangin tuh. Waduh. Jadi sebenarnya kapasitas orang lebih daripada yang dia kira. Saudara paham ya? Jadi jangan merasa, saya kan cuma ini doang. Saya kan cuma seorang SMA doang. Kayak anak buah saya pernah saya bilang, kamu saya tambahin tugas ya. Jangan Pak Hadi, saya kan cuma SMA, saya cuma bisa ini doang. Sampai sekarang dia tuh, itu aja kerjanya. Sampai pensiun. Untung aja diperpanjang, dikontrak lagi. Cuman kerja itu lagi. Diangkat mau jadi departemen head atau levelnya tuh manager. Ya saya masih gini doang. Ya udah nggak dapat apa-apa. Fasilitasnya mestinya dapat mobil, nggak dapat. Ya salah sendiri emang saya cuma bisanya gini doang kata dia kan. Itu saya tanya dia berapa puluh tahun yang lalu, sampai sekarang pun dia bilang, saya mah cuma SMA doang gitu loh. Padahal dia lupa bahwa kapasitas orang itu bisa ditingkatkan. Makanya saudara, ada yang terima 1 talenta, ya kan? Ada yang terima 2 talenta, ya kan? Ada yang 5 talenta, lu bisa banyak. Dan 5 ini berkembang gitu kan. Nah jadi saudara ini semua satu persatu punya kapasitas yang lebih daripada yang saudara kira. Amin saudara. Nah cuman dalam bacaan ini ya saran atau pesannya jangan sampai dipengaruhi oleh si jahat. Betul, jangan. Kapasitas saudara harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan, pekerjaan Tuhan, betul gak? Makanya Tuhan Yesus nggak ragu-ragu. Pergilah. Apa? Titik. Jadikan semua bangsa muridku. Loh, kalian kalau bilangnya, semua bangsa, bahasa Inggris aja gue bingung jawabnya. Apalagi bahasa yang lain gitu kan. Lah karena kalian mikir, lah gue segini. Lah kan lihat ini kapasitas ini loh. Satu orang itu bisa besar. Amin ya. Harus semangat, harus punya saya bisa dalam Tuhan. Tapi ya kan, bukannya untuk sombong. Setelah lihat ini, iya. Logikanya gitu. Ya oke ya. Nah sekarang yang saya mau bahas itu nanti ada topik tersendiri kalau kita mau bahas talenta. Yang sekarang saya mau bahas, kok begitu gampang ya, begitu mudah ya orang kena kerasukan setan, kerasukan roh jahat. Ayo, pertanyaannya ini, kenapa begitu mudah orang kena kerasukan roh jahat? Apa jawabannya? Ada gak sih sebenarnya orang-orang yang kena kerasukan roh jahat di Alkitab? Murid Tuhan ada gak? Siapa? Nah, di mana ayatnya? Kapan kena kerasukannya? Ayo, ada yang tahu? Kapan Yudas dikatakan dia kerasukan roh jahat? Coba kita baca di
Yohanes 13 ayat 27. Ketika murid-murid nanya, siapa Tuhan yang menyerahkan engkau? Iya kan? Coba kita baca. Yuk. Oke, saudara yang tunggu sebentar. Ayatnya di mana? Betul ya? Oh ya, coba baca saudara. 3, 2, 1. Bayangin, Yudas kan dekat sama Tuhan Yesus ya. Murid Tuhan Yesus ya. Kok bisa kerasukan? Kenapa? Ayo, wah bahaya loh. Duduk di gereja belum tentu saudara aman loh. Ngikut Tuhan Yesus belum tentu saudara aman loh. Ini loh. Duduk makan bareng sama Tuhan, tidur bareng sama murid-murid yang lain juga sama Tuhan. Enggak jaminan. Siapa bilang jaminan transaksi sama orang Kristen pasti aman? Enggak juga ini. Ada lagi gak orang yang kerasukan iblis? Siapa ya? Hah? Ya Simon Petrus. Ingat gak ketika kapan? Coba lihat ayatnya di mana ya? Di Matius 16 coba lihat. Matius 16. Kita lihat Matius 16. Ayatnya yang ke-20-an dah. 23, 24 sampai 27 coba lihat deh. Matius 16. 23 ya? Mana? Nah tuh. Coba lihat. Coba baca lagi. 3, 2, 1. Ternyata kita dapat jawabannya saudara. Orang meskipun dekat sama Tuhan Yesus, orang rajin beribadah, tidak jaminan tidak dikuasai si jahat. Yudas, wah kalau saya serahkan Tuhan Yesus ke tua-tua, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, ya saya dapat duit nih, 30 keping perak nih, kapan lagi? Cuma ngasih tahu kapan Tuhan Yesus ada di situ, dan udah itu dapat 30 keping perak. Wah, coba bayangin. Nah Petrus juga, wah mungkin Tuhan Yesus, Tuhan Yesus jangan ke sana, nanti engkau akan dihukum mati, akan di ini. Nah Tuhan bilang, nyala iblis. Nah ketika orang beribadah sekalipun, ya kan, jadi murid Tuhan, ketika punya pikiran, nah yang lain, dia bisa sedang dikuasai si jahat. Begitu mudahnya seseorang dikuasai si jahat dari pikiran. Ketika dia tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Paham ya saudara ya? Jadi sebab itu kita harus jaga pikiran kita nih. Jangan sampai kita menyimpang. Saya baca Alkitab, biar saya mahir baca Alkitab. Ketika saya khotbah, saya tidak perlu baca Alkitab, saya langsung katakan, woi mantap, semua orang kagum. Aduh, untuk kemuliaan siapa? Ketika kita memikirkan diri kita, dikuasai gak? Iya loh. Mendingan saya nggak tahu deh, saya nyontek aja. Saya nyontek karena saya nggak hafal Tuhan. Pengen sih ngafalin. Tapi ya udahlah lihat aja daripada salah, nanti mencampaikannya salah. Udah saya nyontek aja, saya catat semua tadi saudara yang saya sebut. Matius ini betul gak? Itu juga kalau di sini suram-suram gitu, mesti pakai kacamata dah. Ya betul. Saudara, lihat gak? Kita nggak bisa sombong. Kita nggak bisa pikiran kita tuh duluan. Kebanyakan orang pikirannya duluan. Betul gak? Wah saya nih lagi susah. Saya tuh pengen misalkan ya. Nah
sebenarnya yang mempengaruhi orang ya adalah keterikatan terhadap dunia ini. Nah itu, karena keinginan mata kan, coba kita window shopping aja ke mall. Bener gak? Kita nih jalan nih, ya kan? Dah jalan. Mau ngapain kamu ke mall? Jalan-jalan aja. Window shopping aja, window shopping. Jadi ngelihat cukup gitu loh. Puas, aduh. Nggak beli juga nggak apa-apa. Saya begitu. Beli 1 dapat 3. 1 dapat 3. Kapan lagi? Hari ini terakhir. Wah, lu apa lagi? Ya kan? Coba. Roti yang Anda suka dah misalkan. Roti apa namanya? Promo. Nah lu, kayak kemarin tuh. Habis nyoblos. Habis nyoblos kan? Beli 1 dapat 1 lagi kan? Pada pergi gak? Ayo, jujur. Jujur kan, pergi kan? Nah itu, padahal nggak butuh kan? Tapi gara-gara kapan lagi? Ada coblosan. Ditambah itu Valentine. Beli model yang gambarnya hati, dapat Valentine bonus lagi. Pas nyoblos, dapat lagi. Oh, saudara ikut dah pasti. Dia yang ngomong ikut gak Pak? Enggak sempet. Oh, itu juga nyoblos hujan-hujanan, udah pulang lagi, tidur aja udah di rumah. Sempet sih makan cuma di yang terdekat, bareng-bareng berempat. Saudara lihat gak? Kita terkadang apa yang kita pikirkan dijalanin. Lupa tanya, nah kan tahu. Tahu, semua udah tahu. Nah itu dia. Yang penting buat kita hati-hati. Yang kamu pikirkan sama gak dengan pikiran Tuhan? Kalau enggak saudara, itu saudara dipakai sama si jahat. Betul, ini kenyataannya. Karena apa yang dipikirkan engkau bukan yang dipikirkan Allah. Itu kejeblosnya di situ. Engkau lihat, suka, beli. Enggak nanya dulu, boleh gak ya Tuhan? Ya kan? Hanya, meskipun punya duit loh. Kalau nggak punya duit mah jangan lah, nggak usah pusing lah ya kan. Mau beli nggak punya duit, ya udahlah gigit jari. Ya kan? Ya, iya. Wah saya kalau saya jalan-jalan nih ya sama keluarga saya, terutama sama ibu ya, sama istri saya. Si papa mah ini mampir ke handphone, kan handphone saya udah pecah tuh ya, handphone. Iya, tanya ini. Pasti juga nggak jadi beli. Bener, cuma nanya doang, habis mahal. 5 juta. Sayang. Beli kerupuk. Kita kan sering umpamakan kerupuk kan di sini kan. Lebih banyak, udah tuh gak jadi. Biarin lah, masih bisa dipakai. Apalagi ini udah ada tompelnya hitam. Udahlah biarin. Yang penting masih bisa baca. Kalau ketutupan hitam geser dikit, ketutupannya hilang gitu. Nah, gitu. Saya cuma mau belajar, nggak mau lapar mata, itu doang. Ya, karena kadang-kadang, saya tanya Tuhan. Nah, terkadang saudara gini, kemarin saya lihat ada satu hamba Tuhan, ketika engkau hati-hati dengan pengeluaran uangmu katanya. Oh, kenapa? Pengeluaran uang kita itu menunjukkan spiritual kita. Terus saya coba renungkan, iya. Ketika kita melakukan hal ini, kita jalan berdasarkan pikiran kita, apa kita tetap bersandar sama Tuhan? Betul ya? Tuhan, saya pengen sih itu, saya pengen handphone itu. Handphone saya ini udah tompel, ada hitam-hitamnya tuh. Handphone itu udah retak tuh layarnya. Boleh dong saya beli handphone, wajar kan? Tapi saya tetap, Tuhan boleh gak? Kok kayaknya gak sejahtera gitu ya. Handphone mahal-mahal banget. Nyicil sih bisa 0% gitu kan. Tapi sayang lah uang segitu bisa beli sesuatu yang lebih berarti. Kan di Salomo punya Amsal atau apa?
Janganlah engkau mengeluarkan sesuatu, membelanjakan sesuatu yang bukan makanan gitu kan katanya kan. Oh iya, lebih baik buat makanan. Kalau ini kan cuma entertain doang kan. Nah, kadang-kadang ke situ diingetin oleh Tuhan Roh Kudus. Nah, saudara, jadi mari saya ngajak teman-teman semua, kita mulai waspada dengan pikiran. Amin ya. Jangan keburu nafsu. Ya, jangan keburu nafsu. Rem dulu. Tuhan, boleh gak? Kalau nggak dapet jawaban, boleh dong Tuhan, boleh dong, boleh. Kayak seorang anak kecil, ngerengek. Tuhan kalau boleh dong Tuhan, minta izin aja. Sampai saudara dapet jawaban. Kalau enggak, udah tunda. Ini kayak handphone saya ini udah berapa tahun nih, 4 tahun, mungkin udah 4 tahun ya sejak ya COVID ya. Nah, udah biarin aja dulu udah, selama masih bisa berfungsi, buat telepon bisa apa. Nah seperti itu. Atau ada caranya. Caranya apa? Minta Tuhan yang datengin. Nah gitu. Bisa gak sih? Kira-kira bisa gak? Doa, Tuhan hari ini kan ulang tahun saya nih Tuhan. Boleh dong ada yang hadiahin handphone, ya kan? Waduh, kan nggak usah ngeluarin duit kan? Ada yang ngeluarin, tolong dong Tuhan, istri beliin. Nah ya kan siapa tahu kan? Atau adik atau kakak, atau orang tua ya kan? Wah ini handphonenya udah pada tompel nih, udah dibeliin aja gitu ya. Bisa loh, bisa. Saya nggak mau membatasi. Tapi intinya ketika saudara mau, ngomong aja dulu sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang, untuk kita supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Apa saran Tuhan? Supaya kita tidak jatuh. 1 Tesalonika 5. Nah, ini solusinya. Supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Si jahat tuh sering mencoba. 1 Tesalonika 5 ayat berapa tuh yang 16 coba. Nih, tuh. Pertama dikatakan, kalau yang itu 17 dulu deh. Nah, apa dikatakan? Tetaplah berdoa. Tetap ngomong sama Tuhan. Amin ya. Saudara punya banyak keinginan gak sih? Halo? Banyak, saya juga banyak. Saya juga banyak. Betul, saya jujur sama saudara. Saya tuh banyak keinginan. Tapi saya harus ngomong dulu, Tuhan boleh gak? Tuhan minta dong. Kan suruh mintalah, ya kan? Saya minta. Ya duitnya juga kan katanya tadi itu. Yang ada padaku, semuanya milikmu. Kalau kita tanpa ngomong, tanpa izin, mau beli aja. Itu milik kamu atau milik Tuhan? Kalau kamu beli tanpa ngomong sama Tuhan, itu milik kamu atau milik Tuhan? Ayo, kalau kamu beli tanpa nanya Tuhan, milik kita. Nyanyinya tadi, milik Tuhan, semuanya milikmu. Berarti bohong dong. Ayo, kita lurusin lagi loh ya. Yang semua yang ada padaku milik Tuhan kan, adalah milikmu. Tapi kalau kita belanja, kita nggak ngomong, nggak nanya Tuhan, nggak minta izin Tuhan. Milik siapa? Milik kita. Yuk kita minta ampun. Tuhan ampuni saya. Karena saya seringkali nyanyinya sih bener, pelaksanaannya salah. Ya, maka itu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetap minta izin. Tetap ngomong sama Tuhan. Ini bahasa kita. Kalau bahasanya Alkitab, tetaplah berdoa. Tetap ngomong. Tetap minta izin sama Tuhan. Tetap, Tuhan ini boleh gak saya pakai? Kalau enggak kebablasan, roh jahat yang pakai. Bisa gak ketika kita beli, tiba-tiba tanpa asuransi, tiba-tiba dicopet. Atau jatuh, ya lupa asuransi, bisa gak? Bisa, atau nyemplung, apapun juga deh. Nah itu, proteksi yang terbaik, asuransi yang terbaik adalah tetap minta izin Tuhan. Amin ya. Jadi beli barang-barang apa? Karena Tuhan udah suruh, saya nggak usah asuransi. Tuhan udah suruh, Tuhan sudah pakai.
Tuhan tolong berkati ketika ini boleh saya nikmati. Terima kasih Tuhan. Pagari dengan api kudus Tuhan. Kan kita kadang-kadang mintanya gini, Tuhan pagarilah kami dengan api kudus Tuhan, supaya yang jahat tidak mampu mengganggu atau menjamah kami, bukan? Juga harta benda kami, juga orang-orang yang mengasihi kami dan yang kami kasihi. Nah, jadi diprotek sama Tuhan. Nah itu makanya pentingnya kita adalah tetap berdoa. Tetap izin sama Tuhan, tetap ngomong sama Tuhan. Amin ya? Nah, ya praktek aja dulu. Ya, pikiran kita jangan jalan sendiri. Jangan keburu nafsu. Ya, itu kuncinya ya. Nah, saudara, ada gak dampaknya ketika orang tuh dirasuk oleh si jahat? Pertama, terjadinya adalah temperamental. Dia akan jadi wah gitu, jadi tidak terkendali emosinya. Betul ya? Kayak orang yang tadi digerasa, rantai-rantai diputuskannya, pes, gitu kan? Kekuatannya luar biasa. Jadi kalau kita mempunyai temperamen aja yang sudah mulai beringas, udah mulai gampang kesel, gampang marah, gampang ngecewa, temperamennya dikena sama si jahat. Istilahnya si jahat tinggal panah, kena. Emosinya terganggu, gampang gelisah, gampang cemas, gampang khawatir. Nah, di situ kita bertobat. Amin ya. Yang kedua, sakit penyakit. Yang tadi tuh, Yairus, anaknya yang mati. Terus ada lagi siapa? Wanita yang pendarahan ya. Nah itu dia. Jadi setelah terkena itu, temperamen kena, sakit penyakit kena, kita itu artinya apa? Dampak yang dibawa karena si iblis sudah masuk dalam hidupmu, dalam hidup orang itu. Terus juga kalau kita lihat terjadi juga gini, kalau orang yang sudah dijamah sama Tuhan, ya, yang dijamah nih, coba saudara bayangkan tadi, Tuhan Yesus ada di kerumunan orang, betul ya? Yang kena sama Tuhan Yesus, yang kepegang atau yang nyentuh Tuhan Yesus banyak gak? Banyak. Tapi yang ngalamin mujizatnya siapa? Cuma satu orang. Lah Tuhan, kan engkau banyak tuh yang berdesak-desakan dengan Tuhan. Kok ada yang menyentuh Tuhan aja? Ini bahasanya nyentuh ya. Yang satu kan kalau di dalam yang lalu menjamah ya kan? Menjamah tuh respon. Kita meresponin. Tapi yang ini, cukup nyentuh aja. Sama, tetap respon. Tetapi dasarnya adalah disentuh aja bisa. Nggak perlu dijamah, nggak perlu disentuh aja. Betapa dahsyatnya ketika orang itu beriman. Amin ya. Jadi yang duduk di sini nih, saya berharap, ngarep.com ya, supaya saudara di sini tidak sama seperti orang kebanyakan. Hadir sih. Tadi kan doanya, Tuhan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di sini maupun di rumah gitu kan. Tapi benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dan menikmati kasih-Nya, menikmati mujizatnya, menikmati belayan sayangnya. Sama seperti ini. Banyak orang yang bernempel-nempel sama Tuhan Yesus, tapi cuma satu orang yang mengalami kesembuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita ada di tengah kerumunan itu dan kita mendekat Tuhan Yesus, kita bilang, Tuhan aku mau nyentuh Tuhan, aku mau menjamah Tuhan, dan aku ngalami mujizat Tuhan. Itu adanya hati yang rindu, sikap hati yang benar ketika mau ketemu Tuhan. Amin saudara. Oh saya gak enak diundang ke sini, pemuda sehati lah, saya datang aja deh. Udah sore lagi datang. Nah, jangan itu. Tapi yes, malah kita cari-cari. Nah, kayak tadi saya cari-cari. Tuhan, ini pemuda sehati, ibadahnya hari Sabat. Yes, mirip sama ibadah
Tuhan Yesus itu pada hari Sabat selalu datang ke rumah ibadat. Ini cocok nih. Malah ngikutin firman nih. Kita rindu kalau bisa hari Sabat loh. Ibadah raya kalau bisa hari Sabat. Bukan hari ini. Bukannya Advent. Kita bukan aliran Advent. Ini memang Alkitab yang ngomong loh. Bukan Advent kan? Bukan. Tapi Advent pun kalau memang itu benar sesuai Alkitab, kenapa tidak kan? Bukannya aliran, tapi kita percaya Tuhan Yesusnya dan Alkitab dianya ngomong. Ya kita kan nggak mau menggolong-golongkan. Saya aliran Paulus, saya aliran ini Petrus. Oh enggak, gereja satu dalam Tuhan kan. Nah jadi yang penting itu saudara. Kita kembali kepada firman Tuhan bilang apa? Dan saya mau taat, itu aja. Itu aja saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Ternyata begitu mudahnya seseorang itu kena roh jahat. Tapi kami berbeda. Ketika kami mendengar firman, kami diteguhkan, kami dihibur. Bahwa jangan sampai pikiran kami melenceng atau keburu nafsu. Biar kami boleh belajar ngerem. Biar kami belajar tetap bersekutu dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus. Menanyakan segala sesuatu, tidak ada hal yang kecil untuk ditanyakan. Karena semuanya milik-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh belajar menjadi bendahara, menjadi pengelola yang baik dan yang benar dan berkenan di hati Bapa. Ampuni kami, kalau selama ini kami salah mengelola keuangan kami atau apa yang ada pada kami. Padahal semuanya adalah milik Tuhan. Kami minta ampun ya Bapa. Biar kami peka. Biar sikap hati kami benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh jamah dan urapi setiap kami yang mendengarkan firman ini dimanapun mereka berada. Dan nama Tuhan Yesus dimuliakan terus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan persembahan. Ayat persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemeranmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Mari kita doa persembahan bersama-sama. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan membalikan sebagian milik kami, yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami, karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin.
Puji Tuhan, biar kita memberi dengan sukacita. Dan pujian ini membawa sukacita dan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Roh Kudus tercurah kembali. Seluruh rahmat yang ajaib dan dahsyat. Biar kami bersukacita. Kami diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tercurah. Saudara, teman-teman semua, kita masuk di dalam doa syafaat. Biar kita dengan percaya, biar apa yang kita doakan di dalam nama Tuhan Yesus, pasti Tuhan mendengar doa-doa kita. Bapa di surga Maha Mulia, kiranya Bekasi dijauhkan dari cuaca yang ekstrim. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Jauhkan Indonesia dari konflik kepentingan dan dari ketidakadilan penguasa. Jauhkan Indonesia dari kerusuhan. Jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Besar dan ajaib karya Bapa, adil dan benarlah jalan. Tuhan Yesus Raja segala bangsa. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya Indonesia sujud menyembah Tuhan Yesus. Bapa Maha Kudus, layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Bapa Pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus.
Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami Tuhan untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya kasih Tuhan Yesus mengingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya bangsa Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menolak orang-orang yang haus kekuasaan. Kiranya program-program yang sudah dilaksanakan dapat berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hentikan korupsi di Indonesia. Kiranya dapat dibuat peraturan yang dapat mencegah dan memberantas terjadinya korupsi. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme. Kami tolak paham khilafah. Kami hentikan ketidakadilan dan kesewenangan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas. Kiranya setiap warga negara melaksanakan hak dan kewajiban. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBH Hati Kudus. Kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera. Beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBH Hati Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBH Hati Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Kita bersama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Bapa di surga, kami saat ini berdoa bersahati bersama-sama untuk gereja di tempat ini, GBI Hati Kudus. Kiranya jemaat diberikan kerendahan hati untuk bisa saling mengampuni, saling memberkati, dan juga bisa melakukan setiap firman dengan tuntunan Tuhan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kesembuhan untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus. Kalau hari-hari ini ada yang sakit, kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami telah sembuh dan pulih. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk acara Paskah yang akan diadakan. Kiranya Tuhan yang menuntun, Tuhan Yesus disenangkan, dipermuliakan, ditinggikan atas acara ini. Kami percaya apapun yang diperlukan, Tuhan yang akan mencukupi tanpa memberatkan siapapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan dan memberkati. Yang berdoa untuk kesembuhan, pemulihan, dan damai sejahtera bagi hidup kami ini ya Tuhan. Yang berdoa untuk setiap hidup kami, agar setiap celah ditutup di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami semua hidup dalam perkenanan Tuhan. Kami percaya kesembuhan pasti terjadi, pemulihan pasti terjadi, dan damai sejahtera Tuhan pasti juga turun dalam hidup kami. Dan kami biarlah mendengar akan suara Tuhan lebih lagi. Karena hidup kami bukan kami lagi, melainkan Kristus yang ada dalam hidup kami. Kami mau belajar yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui Bapa Penatua. Kiranya kami semua hidup dengar-dengar akan suara Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan, kami ingin bertanya kepada Tuhan Yesus. Ajar kami untuk melekat kepada Tuhan senantiasa. Yang berdoa juga untuk keuangan jemaat dan gereja di tempat ini. Kami percaya Tuhan yang mampu mencukupkan. Tuhan yang dahsyat dan luar biasa memberkati jemaat di tempat ini dengan berkat keuangan. Begitu ya dengan gereja di tempat ini, kami percaya gereja ini diberkati juga untuk menjadi berkat.
Kami percaya Tuhan, Kau yang akan memakai anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu di tempat ini untuk menjadikan gereja ini bisa lebih baik lagi dalam segala hal. Tuhan juga akan memperhatikan bangunan gedung ini dan juga semua fasilitas yang ada, kiranya semua berjalan dengan baik dan tidak ada kerusakan. Yang berdoa untuk sound system, untuk mic, untuk bangku-bangku, untuk tembok, untuk semua yang ada di gereja ini, gedung ini, kiranya dalam perlindungan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga akan memberkati sesuai dengan waktunya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga bersahati untuk kemajuan Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Hati Kudus dan Pemuda Sehati, yang percaya akan ada waktunya penuaian terjadi dan kami menanti-nantikan itu semua karena itu berasal dari Tuhan saja dan bukan dari keinginan daging kami ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di gereja ini senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berdoa untuk gembala dan keluarga, penatua dan keluarga, untuk seluruh pelayan Tuhan dan keluarga, jemaat Tuhan dan keluarga, kiranya kami dalam perlindungan Tuhan. Kami mengusir setiap iblis yang mencoba mengganggu kami, setiap celah ditutup. Dan kami berdoa mengusir roh sakit, penyakit, roh kematian, roh maut, kecelakaan, mara bahaya, malapetaka, kehancuran, kelemahan, kerusakan, kerugian kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersatu mengusir roh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan Yesus senantiasa. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menyerahkan pemuda sehati juga untuk setiap kami yang telah hadir. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati kami yang telah hadir, anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam pelayanan kami, dalam apapun yang kami lakukan. Kami percaya di saat kami bersama dengan Tuhan Yesus, segala sesuatunya pasti diberikan keberhasilan. Kami berdoa untuk ibadah pemuda sehati, kiranya diberikan jiwa-jiwa baru yang takut akan Tuhan Yesus, yang merindukan Tuhan. Dan kami percaya penuaian juga terjadi bagi ibadah pemuda sehati di tempat ini. Kami berdoa untuk teman-teman yang sudah lama tidak hadir, kiranya Tuhan panggil mereka dengan kerinduan yang besar, sehingga mereka bisa kembali bersama dengan kami beribadah di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus pasti mendengarkan doa kami, karena kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Sis Dina. Kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan, kami mau baca Mazmur 91. Dalam lindungan Tuhan Yesus, Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus maha kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menudungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat pada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menantang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami, Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan
Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan Bapa di sorga, saatnya kami merindukan berkat dari Bapa. Bapa di sorga sendiri di dalam nama Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami. Kami buka tangan kami kepada Bapa dengan hati yang terarah kepada Bapa, karena kami hanya merindukan berkat daripadamu saja, tidak dari yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di sorgalah yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus, dan cinta kasih Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah umum pemuda sehati pada hari ini. Kiranya Tuhan berkenan dan memberkati setiap kami ya Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Kita mau yel-yel dulu. Siap semuanya? Siap. 1, 2, 3. Semangat, sukacita, tolak pikiran negatif. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus yang memelihara kamu. Haleluya. Kita bersama. Haleluya.
Yesus masih memberkati kita semuanya. Amin. Di online bisa dibuka videonya dulu. Oke, siap? 1, 2, 3. Oke, selamat sore Sis Popo, Bu Yohana, Egar, Tuhan berkati semua.